Marilah bersama kita bergembira dalam berusaha, tak lepas dengan doa. Bersama SMP 3 Slogoimo berkarya nyata untuk nusa bangsa. Prestasi harga mati, sportivitas junjung tinggi. Iri dengki disingkiri, tanamkanlah budi pekerti. Majulah, jayalah sekolahku, semangatku. Majulah, jayalah sekolahku, semangatku. Marilah bersama kita bergembira dalam berusaha, tak lepas dengan doa. Bersama SMP 3 Slogoimo berkarya nyata untuk nusa bangsa. Prestasi harga mati, sportivitas junjung tinggi. Iri dengki disingkiri, tanamkanlah budi pekerti. Majulah, jayalah sekolahku, semangatku. Majulah, jayalah sekolahku, semangatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Saya Gunarno, mahasiswa pendidikan profesi guru dari LPTK Universitas Widya Dharma Klaten akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 3 Slogoimo dengan program pendidikan matematika. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dengan materi sistem persamaan linier dua variabel. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini agar dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat berjalan dan bermanfaat untuk kehidupan kita, mungkin salah satu dari peserta didik bisa untuk memimpin berdoa. Ayo Pak, Oh ya, silakan. di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Selin sudah memimpin berdoa. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan belajar kita akan berjalan dengan lancar dan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita yang akan datang. Baik, untuk berikutnya adalah presensi. Hari ini saya presensi dulu ya. Coba Mbak Indi Febilia. Ya. Kemudian Mbak Rizka. Kemudian Mbak Putri Octavia. Ya. Kemudian ada Mbak Sekar. Ya. Mbak Nadila. Kemudian ada Mbak Kalista. Ya. Kemudian Mbak Rena. Kemudian Mbak Widya. Ya. Mbak Silvi. Ya, semangat ya, masuk pagi. Kemudian Mbak Siva. Ya. Kemudian Mbak Naila. Kemudian Mbak Lutfi. Ya, kemudian Mbak Akselin. Ya, hadir. Kemudian Mbak Novita. Ya, kemudian Mbak Senja. Kemudian Mbak Safira. Ya, semuanya hadir nggih untuk hari ini. Alhamdulillah semuanya sehat. Kemudian kita sebelum pembelajaran buat kesepakatan kelas dulu. Untuk apa? Agar nanti dalam proses pembelajaran hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya, kita buat kesepakatan kelas dulu. Untuk kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati apa? Waktunya bagaimana? Disiplin. Kemudian partisipasi? Aktif. Kemudian pendapatnya bagaimana? Saling menghargai. Kemudian kebersihan? Ya, menjaga kebersihan. Baik. Jadi ada 4 poin yang kita sepakati hari ini ya. Kemudian Pak Gun butuh pengingat waktu. Nah, siapa yang bersedia menjadi pengingat waktunya? Siapa? Ya, oke Mbak Sekar. Kemudian koordinator kebersihannya siapa? Ya, Mbak Novita. Baik, nanti diingatkan. Misalkan Pak Gun nanti kebablasan, keasikan mengajar, silakan diingatkan ya seperti itu. Ya, kesepakatan kelas sudah. Kita sekarang ini yang melakukan ya. Apa sih kata-kata kalian hari ini? Ada yang punya kata-kata hari ini? Ada? Well, ya. Well apa artinya?
Baik, good. Bagus. Baik, kalau tidak ada yang punya cerita ya, ada motivasi ya. Kata-kata yang hari ini harus kita resapi apa sih maknanya? Coba kita lihat bersama. Imagine the box is a sword stuck in the stone, just like in the book. Now lift it back. Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have the fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go on. Right, very good. Feel it? It's done. Konsentrasi. Look. Fokus. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can hit it. Yeah, man. This will help you. Please copy this in your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Ya, demikian tadi adalah motivasi kita ini. Kira-kira yang kalian ambil dari apa yang dilihat tadi apa? Konsentrasi, kemudian fokus, kemudian keyakinan. Oke, konsentrasi, fokus, kemudian keyakinan. Kita akan berhasil, ya. Untuk berikutnya kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Yang pertama adalah salam pembuka. Sudah tadi ya. Kemudian pendahuluan juga sudah, tadi ada motivasi. Kemudian kegiatan berikutnya adalah inti. Kemudian kegiatan berikutnya adalah penutup dan salam penuh. Apa sih sistem persamaan linear variabel? Kemudian bagaimana cara mengetahui dua harga barang yang diketahui jumlah masing-masing barang dan jumlah pembayarannya? Ini mungkin sering kalian ketemu. Sama-sama membeli pensil dan pulpen misalkan, ya. Tapi jumlahnya berbeda. Nah, dengan membayar sekian. Nah, mungkin kalian bertanya, harganya pensil berapa sih? Harganya pulpen berapa sih? Nah, itu nanti bisa kita pelajari di sistem persamaan linear dua variabel, ya. Wah, Kemudian silakan buku dan pensilku sudah habis. biar lebih paham. Harus beli kalau gitu. Beli ke Banjarsari. Bu, minta uang dong. Mau beli buku dan pensil. Nih, 10.000 cukup ya? Wah, 10.000 cukup gaya beli 3 buku sama 3 pensil.
beli buku dan pensil? Berapa harga buku dan pensil itu? Kurang tahu kalau harga satuannya. Tapi saya tadi beli 1 buku dan 2 pensil habis 5.000 bro. Saya beli 3 buku dan 1 pensil. Bayarnya 7.500. Wah, oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan uang saya cukup. Makasih ya Reja. Makasih juga Renat. Hati-hati di jalan. Ya. Dari video yang tertampil tadi, kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan nanti dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ini nanti akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu. Misalkan ada lagi satu contoh kasus, ya, ini yang sering kita temui juga di kehidupan kita. Reza membeli 1 buku dan 2 pensil seharga 5.000. Rena membeli 3 buku dan 1 buku seharga 7.500. Ya. Bisakah kalian membantu Rina menghitung apakah uangnya cukup untuk membeli 3 buku dan 1 pensil jika hanya punya uang 10.000? Ya. Kemudian adakah cara yang lebih cepat daripada menggunakan metode grafik? Karena apa? Di pertemuan kemarin sebelum ini kita sudah membahas tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode grafik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari hari ini. Apakah bisa ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah ini Pak Gun mau mengadakan pretest dulu, ya. Disiapkan HP-nya karena Pak Gun ingin membagikan link pretest untuk pagi hari ini. Ya, ini adalah link pretestnya, silakan bisa masuk ya. Kodenya adalah 428267. Silakan masuk melalui HP-nya Mas. Kemudian ya ada Akselin, ya yang lainnya silakan masuk. Tidak ada yang kesulitan ya? Ya. Oke, Pak Gun bisa memulai ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Pretest ini untuk mengukur kemampuan kalian sebelum kita masuk ke materinya ya. Jadi pengetahuan awalnya sampai ke mana Pak Gun biar tahu. Ya. Oke, kita mulai. Selamat mengajar. Oke, ada pasukan. Selamat ya. Peringkat pertama Mbak Tavia, kemudian kedua Mbak Sekar, yang ketiga dalam materi tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Kemudian yang belum mendapatkan peringkat tidak usah berkecil hati. Kita kan baru amal materi, nanti kalau sudah materi nanti akan paham dan bisa mengerjakan semuanya. Ya, sudah pretest. Sekarang kita akan belajar apa sih pada hari ini? Ya, kita lihat ada kompetensi dasar. Yang pertama adalah 3.5 sesuai dengan silabus, menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Ya. Kemudian penyelesaian 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, ya. 3.5.4 menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Kemudian 3.5.5 menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Kemudian
3.5.6 menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan, dan 4.5.1 menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV, ya. Kemudian pembelajaran hari ini perlu Pak Gun saya sampaikan, setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau yang biasa disingkat dengan PBL, berbantuan LKPD, media PowerPoint, kuisis yang dipadukan dengan metode diskusi dan tanya jawab melalui pendekatan saintifik dengan bekerja sama, bertanggung jawab, dan rasa percaya diri, peserta didik dapat 1. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan metode substitusi dengan benar. Kemudian menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan metode eliminasi dengan benar. Kemudian menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel SPLDV dengan metode gabungan dengan benar. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan benar. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian untuk pembelajaran pada hari ini kita menggunakan metode atau model, ya, maksud saya model PBL atau Problem Based Learning, ya. Nah, tahapannya apa Pak? Tahapannya yang pertama adalah orientasi terhadap masalah. Tadi sudah disajikan ada masalah, kemudian ada video permasalahan tadi, ya, beli pensil. Kemudian organisasi belajar, nanti kita membentuk kelompok. Kemudian penyelidikan individual dengan cara apa? Nanti kita akan menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Kemudian pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Jadi nanti setelah mengerjakan LKPD bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD-nya tersebut. Kemudian yang tahap terakhir adalah analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi nanti di akhir ada post test yang dikerjakan. Kalau di awal tadi adalah pretest, kalau di akhir nanti namanya adalah post test. Dan tentunya post test nanti harus lebih baik daripada hasil pre-test. Good. Ya. Kemudian teknik penilaian yang Pak Gun gunakan untuk pembelajaran kali ini adalah yang pertama penilaian sikap melalui apa? Observasi. Kemudian penilaian pengetahuan, ya, melalui apa? Tes tertulis. Nanti melalui post test. Kemudian ada penilaian keterampilan juga melalui tes tertulis, ya. Pak, apa sih manfaat belajar SPLDV itu? Manfaat dari belajar SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel adalah 1. Atau mampu menyelesaikan masalah kontekstual terkait sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari dengan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Berikutnya ini ada orientasi masalah. Ibu Elvin berbelanja di pasar. Ia membeli 5 kg bakso sapi dan 4 kg bakso ikan dengan harga 550.000. Di pasar yang sama, Bu Feni membeli 4 kg bakso sapi dan 5 kg bakso ikan dengan harga 530.000. Sing dituku padha, ada bakso ikan, ada bakso sapi, tetapi jumlahnya berbeda sehingga membayarnya berbeda. Otomatis nanti kita harus tahu harga dari bakso ikan maupun bakso dari sapi, ya. Nah ini permasalahannya. Sedangkan Ibu Ijah membeli 2 kg bakso sapi dan 3 kg bakso ikan. Bu Ijah harus membayar sebesar berapa ya? Ya, ini nanti kita harus bisa menyelesaikan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat. Yang pertama kami matematika ya Pak. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Namun sebelum
Kita ambil dua buah persamaan. Misalnya persamaan yang pertama yaitu 2x, kita tulis di sini, ditambah y sama dengan 5. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Lalu 3x dikurang 2y sama dengan 4. Ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah, kalau metode substitusi antara salah satu persamaan, baik persamaan 1 atau 2, itu harus ada yang kita buat jadi y sama dengan saja atau x sama dengan. Oke, perhatikan persamaan 1. Mudahnya itu kita ubah jadi y sama dengan, oke, 5. Nah, kalau positif 2x pindah luas jadi negatif 2x. Nah, ini sebagai persamaan satunya. Baru kalau sudah ada y sama dengan, barulah bisa kita substitusikan. Kita tulis di sini substitusikan. Oke. Persamaan 1 ke persamaan 2. Perhatikan cara mensubstitusikannya. Persamaan 2 tadi yaitu 3x dikurang 2. Nah, perhatikan, setiap y, variabel y yang ada pada persamaan 2 itu kita ganti dengan y pada persamaan 1. Maka sekarang itu dikalikan dengan 5 dikurang 2x, dia akan sama dengan 4. 3x dikurang negatif 2 kali 5 jadinya negatif 10. Oke? Negatif 2 kali negatif 2x jadinya positif 4x sama dengan 4. 3x kita kelompokkan ditambah 4x akan sama dengan 4. Negatif 10 pindah luar jadi positif 10. 3x tambah 7x jadinya 3x ditambah 4x jadinya 7x sama dengan 4 ditambah 10 14. Maka kalau x saja itu sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Nah, sekarang kita baru dapat nilai x-nya. Lalu bagaimana cara menentukan nilai y-nya? Oke, gampang sekali. Perhatikan. Tinggal kita substitusikan. Oke, nah, perhatikan. Nilai x yang kita dapat tadi itu sama dengan 2 ke persamaan 1. Nah, perhatikan, persamaan 1 tadi yaitu y sama dengan 5 dikurang 2x. Lalu perhatikan, gantilah setiap variabel x yang ada di sini itu dengan angka 2. Maka 5,4 itu 1. Dan ini dia nilai untuk nilai y. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP, oke? Ingat kalau HP itu biasanya ditulis x, y, x duluan. X berapa tadi? X duluan. Y-nya itu 1. Substitusi. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi adalah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Ya. Kemudian ini yang kedua adalah metode eliminasi. Silahkan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil untuk soal kita kali ini, misalnya persamaan yang pertama yaitu x dikurang 2y sama dengan 9. Kita misalkan sebagai persamaan 1. Lalu persamaan selanjutnya x ditambah 5y itu sama dengan negatif. Untuk yang dua variabel itu x, y. Maka x terlebih dahulu kita dapat tadi 5, y-nya 2. Dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Gampang bukan? Secara
langsung lewat kolom komentar kami, atau boleh juga lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di Ya, deskripsi. ya, biar kita lebih paham ya. Tadi sudah disampaikan tentang penyelesaian menggunakan metode substitusi, kemudian eliminasi. Kita saatnya adalah bekerja kelompok. Dengan apa? Nanti ada panduan di LKPD sudah Pak Gun siapkan. Silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD. Biar nanti lebih paham bagaimana sih caranya menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Ya. Nanti LKPD-nya seperti ini ya bentuknya. Kemudian untuk kelompok diskusinya sudah Pak Gun buat berdasarkan hasil kritis tadi ya. Nah, nanti sudah silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ini sudah Pak Gun siapkan untuk LKPD-nya, silakan nanti diisi ya. Nama kelompoknya apa silakan bisa nama-nama bunga. Kemudian kelasnya diisi, kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja 1, 2, 3, 4. Silakan nanti diisi, kemudian silakan dibaca dulu. Petunjuknya ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pelajaran, kemudian langkah-langkah mengerjakan silakan nanti dikerjakan. Oke. Ya, ini LKPD-nya silakan dibaca. Oh ya, Mbak Vira ya. Mbak Vira, ada yang bisa saya bantu? Oh iya. Langkah-langkahnya sudah di. Nah, ini jika mobil A dan motor B buka, model matematikanya itu sudah. Kemudian dengan menggunakan metode eliminasi, kita eliminasi oleh eliminasi yang mana ini? Yang B. Lalu 3 1. Ini bagian ini. Jadi kali ini terus ini naikkan. Kemudian tadi kan ada sesuatu itu ya. Ada lagi mungkin yang cerita? Benar? Ya, namanya Mbak? Mana?
Tepuk hu. Masih ingat? Oke, semuanya berdiri dulu. Ya, berdiri, silakan berdiri dulu. Pak Gun kasih contoh dulu ya. X breaking yang pertama namanya tepuk XY. Mudah sekali. Ya. Caranya bagaimana? Prop 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 X, prop 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 Y, prop 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 X Y. Bisa ya? Bisa. Teriak yang keras tidak apa-apa, biar lega, biar fresh lagi, konsentrasi lagi. Oke? Yuk. Tepuk X Y. X Y. X Y. Oke. Ya, setelah X breaking lebih fresh ya, kita lebih konsentrasi lagi. Oke, sekarang dari tiap-tiap kelompok bisa menyampaikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya tadi. Yuk, siapa yang pertama mau menyampaikan hasil LKPD-nya? Oke, Mbak Sekar ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Sekar. Ya, silakan Mbak Sekar untuk menyampaikan hasil presentasi kelompoknya. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Oh iya, tepuk tangan untuk Mbak. Oke, baik. Jadi dari kesimpulannya, ya Pak Gun memberikan kesimpulan dan penguatan juga bahwasannya setelah kita melalui materi tadi kemudian mengerjakan LKPD, kesimpulannya adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait sistem persamaan linear dua variabel atau yang disingkat SPLDV, yaitu adalah dengan cara atau metode pertama apa? Substitusi, kemudian eliminasi dan gabungan. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini yang perlu Pak Gun berikan penguatan. SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel terdiri dari minimal dua persamaan linear dua variabel. Jadi dikatakan bahwa itu adalah suatu sistem persamaan linear dua variabel jikalau sistem persamaan itu terdiri dari dua persamaan linear dua variabel. Nah, terus iya Pak, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama dengan grafik, yang kedua dengan substitusi, yang ketiga eliminasi, dan juga bisa dengan gabungan. Begitu nggih? Untuk penguatan. Nah, untuk mengetahui daya serap kalian selama pembelajaran tadi, kita memasuki yang namanya post test ya, untuk pengambilan nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang waktunya mengerjakan post test adalah berapa? 20 menit cukup? Cukup ya? 20 menit untuk 2 soal. Oke, sekarang silahkan dikerjakan waktunya. Baik, untuk waktu post testnya sudah selesai ya? Sudah bisa dikumpulkan. Kemudian kita memasuki untuk sesi akhir, yaitu adalah refleksi ya. Nah, refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran berlangsung, kemudian sejauh mana pemahaman Anda tentang materi SPLDV. Mungkin ada dari peserta D salah satu menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Silahkan. Oh iya, Mbak Akselin. Oke, silahkan Mbak Akselin untuk menyampaikan refleksinya pembelajaran pada hari ini. Bisa berdiri. Ya. Dengan adanya video pembelajaran dan diskusi memudahkan saya untuk lebih mengerti materi SPLDV. Oh iya. Terus gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan enggak? Iya. Apanya yang menyenangkan? Pembelajarannya, pembahasannya, terus diskusi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Akselin. Ya. Sudah ada dua yang mewakili untuk menyampaikan prestasi dan refleksi. Kemudian untuk yang lainnya nanti bisa menuliskan refleksinya di link yang akan saya sampaikan di WA group ya. Nanti bisa mengisi jawab, silahkan di situ. Oke. Kemudian untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya adalah menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Nah, silakan dipelajari di buku pendampingnya, silakan dipelajari agar nanti
berikutnya kita sudah bisa memahami dengan baik apa itu menyelesaikan SPLJP dengan metode GAGI. Baik, refleksi sudah. Kita masuk ke sesi yang paling akhir, yaitu adalah penutup. Ya, kita sudah belajar dari pagi sampai sekarang. Semuanya bisa kita serap, kemudian bermanfaat dalam kehidupan kita. Untuk kemudian kita berdoa, ya, untuk sebagai penutup bisa salah satu memimpin doa. Ya, saya silakan. Kita pada dulu siap, gerak, doa mulai. Selesai. Ya. Semoga setelah pembelajaran ini nanti akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.